Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta cerita horor tanah air. Selamat datang di channel Studio Malam. Terima kasih sudah mampir di sini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap merinding bersama kami. Cerita yang akan kalian dengarkan malam ini bukan sembarang kisah. Ini adalah potongan gelap dari desa yang pernah terlupakan. Duduk yang nyaman, matikan lampu, dan siapkan hati kalian. Karena cerita ini mungkin akan tinggal lebih lama dari yang kalian kira. Sebuah rumah pengasuhan di lereng Merapi menyimpan sejarah yang kelam. Bukan hanya tentang dinding tua dan suara gamelan, tapi tentang seorang anak perempuan yang dikurung, dilupakan, dan tak pernah diakui sebagai bagian dari keluarganya. Kaliurang, lereng Merapi, tahun 2022. Rumah besar bercat putih gading berdiri di balik pohon-pohon pinus yang tumbuh rapat. Udara selalu dingin, bahkan saat matahari sedang tinggi. Bangunan itu dulu dikenal sebagai rumah keluarga Adipati Reksanegara, seorang bangsawan Jawa yang hidup di masa akhir penjajahan Belanda. Kini rumah itu kembali dibuka sebagai tempat pengasuhan anak-anak yatim. Di balik dinding tuanya, diam-diam sesuatu mulai berubah. "Aku nggak pernah gambar ini, Bu," ujar Dimas, anak laki-laki berumur 9 tahun, sambil menyerahkan selembar kertas ke Bu Murni. Kertas itu berisi gambar kasar, seorang perempuan, berkebaya duduk bersila, rambut panjang menjuntai ke lantai. Matanya ditarik garis hitam tanpa pupil. Di belakangnya ada bayangan rumah yang persis seperti rumah tempat mereka tinggal sekarang. Bu Murni memandangi gambar itu sebentar, lalu tersenyum paksa. "Itu cuma khayalan. Mungkin kamu mimpi, lalu kamu gambar," katanya, meletakkan kertas itu di atas meja. Dimas mengangguk pelan, tapi wajahnya tidak tenang. Sejak 2 hari lalu, anak itu sering diam di sudut ruangan, matanya menatap kosong ke arah tangga tua yang menuju loteng. Rumah itu memang tidak ramah untuk anak-anak. Lantainya masih dari kayu asli, kadang berderit sendiri, jendela-jendelanya besar, dan tiap malam angin seperti memukul-mukul daun pintu yang tidak rapat. Bu Murni tahu, rumah itu bukan tempat yang nyaman, tapi ia tidak punya pilihan. Sepeninggal Nyiranti, ibunya, rumah ini diwariskan kepadanya bersama amanah. Jangan dijual, jangan dibiarkan kosong, dan sebisa mungkin bermanfaat untuk orang banyak. Maka ia membuka rumah pengasuhan, menampung 8 anak dari berbagai latar belakang. Sore itu udara Kaliurang lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih cepat. Dimas dan anak-anak lain sedang bermain di halaman belakang. Bu Murni memandangi mereka dari jendela dapur sambil menyeduh teh. Pandangannya terhenti saat melihat Dimas berdiri diam menatap pohon beringin tua di pojok halaman. Lalu anak itu perlahan mengangkat tangan dan melambaikan ke arah kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Malam harinya, rumah menjadi senyap. Setelah memastikan semua anak tidur, Bu Murni masuk ke kamarnya. Tapi baru saja ia merebahkan badan, terdengar suara gamelan, lirih, pelan, dari arah belakang rumah. Ia duduk. Tidak ada yang pernah memainkan musik di rumah itu. Ia turun pelan-pelan, membuka pintu kamar, berjalan menyusuri lorong menuju dapur. Suara gamelan makin jelas, seperti kendang kecil disusul suara saron dan gong. Meski tidak ada alat musik di rumah itu, ia berdiri di depan pintu gudang, menahan napas. Tapi saat dibuka, hanya tumpukan perabot tua yang berdebu. Suara itu langsung hilang begitu pintu terbuka. Keesokan harinya, ia bertanya pada Pak Bejo, tetangga sebelah yang juga membantu memperbaiki rumah. "Pak, suara gamelan semalam Bapak dengar?" Pak Bejo menggeleng pelan. "Ndak dengar, Bu. Tapi rumah ini dulu memang sering dipakai buat latihan tari keraton sebelum zaman Jepang datang." "Di gudang belakang?" tanya Bu Murni. "Ndak, di ruang depan yang sekarang jadi ruang belajar. Tapi semua udah berhenti waktu Gusti Ayu sakit." Bu Murni tidak bertanya lebih lanjut. Ia merasa cukup, tapi perasaannya tidak tenang. Malam-malam berikutnya, suara gamelan kadang datang, kadang tidak. Tapi Dimas semakin sering menggambar sosok yang sama. Perempuan berkebaya dengan mata hitam kosong. Suatu malam Bu Murni tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil membaca buku, hanya diterangi lampu kecil.
Dimas berjalan dari kamar, berdiri, di depan tangga menuju loteng, lalu menoleh ke arah Bu Murni. "Kakaknya sudah naik, Bu," katanya. "Siapa?" Bu Murni bangkit, mendekat. Dimas menunjuk ke atas lalu kembali ke kamarnya tanpa menjawab. Bu Murni berdiri di bawah tangga. Tidak ada suara. Tangga kayu itu tua, jarang digunakan. Loteng pun hanya menyimpan barang-barang peninggalan keluarga, tidak layak dijamah. Pagi harinya ia mendapati gambar baru di meja ruang tamu. Kali ini lebih jelas. Perempuan itu berdiri di ujung tangga, tersenyum samar. Di bawahnya ada 8 anak menggandeng tangan, semua tanpa wajah. Bu Murni mulai goyah. Ia merasa tak nyaman, tapi mencoba menguatkan diri. Ia sering berzikir, memperbanyak doa, berharap suasana rumah kembali tenang, tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin berat beban di dadanya. Ia duduk lama di depan kamar ibunya yang kini kosong. Di dindingnya masih tergantung foto keluarga Adipati Reksanegara. Di samping sang Adipati berdiri seorang perempuan muda, berpakaian, kebaya dan berselendang, tidak tersenyum. Matanya tajam. Entah kenapa wajah itu mirip dengan sosok di gambar Dimas sore itu. Langit menghitam lebih cepat. Angin masuk dari celah jendela, membawa bau bunga kenanga. Bu Murni menutup semua ventilasi, tapi angin tetap menyelinap. Ia tahu rumah itu menyimpan sesuatu yang belum selesai, tapi amanah ibunya terlanjur ia jalankan. 8 anak kini bergantung padanya. Ia tak mungkin menyuruh mereka pulang. Malam kembali datang. Kali ini suara gamelan tidak lirih. Terdengar lebih jelas, seperti latihan sungguhan. Tapi semua anak sudah tidur. Dan Bu Murni duduk sendiri di ruang tamu, menatap tangga yang pelan-pelan berderit, meski tidak ada yang naik atau turun. Ia tidak tahu apakah yang ia dengar nyata atau bukan, tapi dadanya sesak. Rumah itu tidak kosong, ia hanya belum tahu siapa yang tidak pernah benar-benar pergi. Suara gamelan yang terdengar jelas malam itu masih terngiang di telinga Bu Murni hingga pagi. Ia duduk di meja makan, memandangi cangkir teh yang tak disentuh sejak diseduh. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang saat anak-anak mulai berdatangan bersalaman dan duduk dengan wajah polos. Tak ada yang mengeluh, tak ada yang membahas suara semalam. Seolah hanya ia yang mendengarnya, atau hanya ia yang sadar. Hari itu berlalu seperti biasa, tapi menjelang malam Dimas mengeluh pusing. Bu Murni mengira anak itu hanya kecapekan. Ia memintanya beristirahat lebih awal. Malamnya, saat semua sudah tidur, suara gamelan tidak terdengar lagi. Hanya angin yang sesekali membuat daun jendela berderit. Bu Murni tidur dengan Al-Quran di sampingnya. Tapi menjelang subuh ia terbangun oleh suara gaduh dari kamar anak-anak. "Bu!" Dimas kejang. "Bu!" teriak Retno, panik. Bu Murni bergegas masuk. Dimas tergeletak di kasur, tubuhnya kaku, dan mulutnya berbusa. Matanya setengah terbuka, nafasnya pendek dan cepat. Bu Murni mencoba mengangkat kepalanya, tapi anak itu tidak merespon. Dengan panik ia meminta Pak Bejo mengantarnya ke puskesmas. Beberapa jam kemudian, Dimas dinyatakan meninggal. Penyebabnya, gagal pernapasan karena kejang berat. Dokter mengatakan, mungkin Dimas punya riwayat epilepsi, meski sebelumnya tidak pernah menunjukkan gejala. Bu Murni hanya mengangguk, menahan diri agar tidak menangis di hadapan anak-anak. Ia pulang membawa tubuh Dimas dalam mobil ambulans kecil yang dipinjam dari puskesmas desa. Warga menganggap itu musibah. Mereka menyumbang, membantu pemakaman. Tidak ada yang menyalahkan. Tapi sejak hari itu, anak-anak menjadi lebih diam. Mereka tidak lagi bermain di halaman belakang. Tidak ada yang mau tidur sendirian. Bahkan Retno, yang paling besar dan biasanya pemberani, mulai tidur sambil menggenggam tangan adik-adiknya. 1 minggu kemudian kejadian kedua terjadi. Arya, anak berumur 7 tahun, ditemukan tak bernyawa di kamar mandi belakang. Tubuhnya mengambang di bak mandi, matanya terbuka. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada suara.
Tidak ada yang mendengar ia masuk ke kamar mandi. Bu Murni duduk lama di tepi ambang pintu kamar. Kali ini ia tidak menangis, tapi hatinya semakin sesak. 2 anak meninggal dalam waktu seminggu. Semua orang berkata itu musibah, kebetulan, takdir. Tapi di dalam dirinya, suara kecil mulai berbisik. Apa benar ini hanya kebetulan? Retno yang menemukan Arya mulai bicara aneh. Ia bilang Arya masuk kamar, mandi sambil bicara sendiri. Dia bilang ada kakaknya yang manggil dari dalam air, Bu. Ujar Retno lirih, matanya kosong. Kakak siapa? Kamu lihat? Tanya Bu Murni tegas. Retno menggeleng. Tapi aku sering lihat perempuan tua, Bu. Berdiri di luar jendela tiap malam. Rambutnya panjang, mukanya datar. Dia cuma berdiri diam. Aku kira mimpi, tapi aku lihat terus. Bu Murni tidak menanggapi. Ia bangkit, berjalan ke kamar, lalu menutup pintu. Tapi malam itu, ia duduk lama di ranjang. Ia tidak tidur. Tangannya menggenggam tasbih, tapi bibirnya diam. Pikiran dalam kepalanya terlalu ramai. Perempuan tua berdiri diam di jendela. Keesokan harinya, ia memanggil Retno secara pribadi. Kamu jangan cerita hal-hal aneh ke adik-adikmu. Mereka masih kecil. Nanti malah ketakutan. Retno mengangguk, tapi ekspresinya tidak setuju. Bu, aku nggak bohong, aku cuma cerita sama ibu, tapi dia ada, aku lihat sendiri. Mungkin kamu lelah. Jangan terlalu sering begadang. Retno diam. Ia tahu Bu Murni tidak percaya. Tapi sejak saat itu ia menuliskan semua yang ia lihat di buku sekolahnya. Jam berapa perempuan itu muncul? Di jendela mana? Dan apakah ia menghilang atau tetap berdiri sampai pagi? Sementara itu, suasana rumah berubah. Anak-anak jarang tertawa. Banyak yang mulai mimpi buruk. Salah satu anak bahkan mengompol setiap malam padahal sebelumnya tidak pernah. Bu Murni mencoba membuat kegiatan lebih padat agar anak-anak kelelahan dan cepat tidur. Tapi malam tetap panjang. Pada malam keempat setelah kematian Arya, Retno berteriak dari kamarnya. Bu Murni berlari masuk. Retno berdiri gemetar, tangannya menunjuk ke jendela. Tadi dia berdiri di sana, Bu. Tepat di situ. Lalu, dia tersenyum. Aku lihat jelas. Jendela itu tertutup rapat. Di luar hanya gelap. Tidak ada siapa-siapa. Bu Murni menurunkan tangan Retno lalu menepuk bahunya. Itu hanya bayangan pohon, jangan takut. Istirahat ya. Tapi dia panggil nama saya, Bu. Suara Retno bergetar. Bu Murni tidak menjawab. Ia hanya memeluk Retno sebentar, lalu keluar. Tapi malam itu, ia tidak kembali ke kamarnya. Ia duduk di ruang tamu menghadap ke jendela besar yang mengarah ke halaman. Angin meniup tirai, menggoyangkan lampu gantung. Ia tidak melihat apa-apa tapi perasaannya berat. Pagi harinya Bu Murni memanggil Pak Bejo untuk mengecek seluruh instalasi rumah. Ia memeriksa pipa, ventilasi, listrik, semua normal. Tidak ada yang rusak. Tapi Pak Bejo sempat berkata lirih saat melihat kamar mandi belakang. Bak mandinya itu, udah lama nggak dibersihin ya, Bu? Ada lumutnya. Dan airnya bau amis. Harusnya dibuang dulu. Bu Murni hanya mengangguk. Tapi hatinya tidak lega. Ia mulai menyiram semua ruangan dengan air, bunga yang dibacakan doa. Tapi anak-anak tidak menjadi lebih tenang, beberapa mulai demam. Retno makin sering menyendiri. Pada malam ke-7, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini pelan, sangat pelan, seolah-olah hanya dimainkan satu orang. Bu Murni duduk di ruang tengah. Ia tidak bergerak, tidak membaca apa-apa, tidak menutup telinga. Ia hanya mendengarkan. Diam, ia menatap ke arah jendela. Dan kali ini, untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan samar. Seorang perempuan berdiri, tidak jauh dari kaca. Tidak bergerak, tidak mendekat, tapi jelas terlihat. Matanya gelap, wajahnya datar. Rambutnya panjang menjuntai, dan ia menatap langsung ke arahnya. Bu Murni tidak berteriak, ia tidak lari. Ia hanya menatap balik sampai sosok itu menghilang perlahan, seperti kabut disapu angin. Dalam keheningan Bu Murni mulai bertanya dalam hati, apakah aku sedang membiarkan rumah ini memakan mereka perlahan? Dan untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban.
Bayangan perempuan di jendela masih lekat di ingatan Bu Murni. Ia tidak tahu berapa lama ia memandangi sosok itu sebelum menghilang. Sejak malam itu, tubuhnya seperti kehilangan semangat. Tapi pikirannya justru makin tajam. Ia mulai memeriksa ulang semua sudut rumah, mencari hal-hal yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Suasana rumah semakin senyap. Anak-anak lebih banyak berdiam di kamar. Bahkan Retno pun tidak lagi mencatat apapun, hanya duduk diam menatap jendela yang tertutup rapat. Gudang tua di belakang rumah belum pernah dibersihkan sejak Nyi Ranti meninggal. Ruangan itu selalu terkunci. Pagi itu setelah memastikan anak-anak sarapan, Bu Murni membawa seikat kunci tua dan membuka pintu gudang yang sudah berdebu. Bau lembab langsung menyergap hidungnya. Ia menahan napas sejenak, lalu melangkah masuk rak-rak. Kayu tua dipenuhi barang-barang tak berguna, toples kosong, lampu minyak pecah, dan bingkai kaca buram. Di pojok ruangan tertutup kain lusuh, ada satu kotak kayu besar. Warnanya sudah kusam, dan di bagian tutupnya tertempel kertas bertuliskan huruf Latin tua yang hampir pudar. Bu Murni membuka pelan. Di dalamnya ada tumpukan surat berwarna coklat tua dan beberapa foto hitam putih. Ia mengangkat satu persatu, mengamati tanpa suara. Satu foto menarik perhatiannya. Seorang gadis muda, wajahnya menunduk sedikit tapi matanya tajam. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya halus. Di balik foto itu tertulis tulisan tangan halus, Gusti Ayu Sengkolo, anak tertolak, tak boleh mencintai siapapun. Bu Murni menelan ludah. Tangan kirinya bergetar saat ia meraih lembaran surat yang terlipat dua. Kertas itu sudah rapuh, namun tulisannya masih terbaca jelas. Ayu tak boleh turun ke ruang depan, tidak boleh berbicara dengan tamu, tidak boleh menyentuh anak-anak. Dia sudah cukup membuat malu. Biar dia belajar diam sampai ajal menjemput. Bu Murni menutup surat itu perlahan. Ia membaca satu demi satu, sebagian besar ditulis oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengasuh. Dalam surat-surat itu tersirat bahwa Ayu adalah anak dari selir adipati, namun tidak pernah diakui. Ia tinggal di lantai atas, dijaga, tidak diizinkan keluar rumah, dan tidak boleh menyentuh siapapun. Disebutkan pula bahwa Ayu pernah berteriak berhari-hari karena seseorang yang ia cintai tidak diperbolehkan menemuinya. Bu Murni duduk di lantai, kotak itu terbuka di sampingnya. Surat-surat berserakan di pangkuannya, kepalanya berat. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang tidak layak dilupakan. Ia mulai merasa rumah itu memang bukan dibangun untuk anak-anak seperti Dimas, Arya, atau yang lain. Rumah itu pernah menjadi tempat pengurungan, penjara tanpa jeruji. Saat Bu Murni masih terdiam di gudang, suara dari lantai atas terdengar. Kayu tua di tangga depan berderit pelan. Ia bangkit cepat meninggalkan semua surat di lantai gudang, lalu bergegas ke ruang tamu. Anak-anak berkumpul di sana. Wajah mereka tegang. Bu, Arin jatuh dari tangga, kata salah satu anak. Suaranya tercekat. Bu Murni langsung naik. Arin, anak perempuan berumur 8 tahun, terbaring di bawah tangga. Tubuhnya tak bergerak. Dari hidungnya mengalir darah. Tidak ada yang tahu kenapa ia naik ke atas. Semua kamar anak berada di lantai bawah. Loteng dan tangga itu seharusnya selalu terkunci. Pak Bejo dipanggil lagi. Ambulans datang. Arin dinyatakan meninggal karena cedera, kepala berat. Tidak ada saksi, tidak ada suara teriakan, hanya suara benda jatuh dan tubuh yang tergeletak. Setelah pemakaman, suasana rumah menjadi jauh lebih hening. Tidak ada canda, tidak ada musik anak-anak. Bahkan Retno, yang biasanya cerewet, kini tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya memandangi anak-anak lain, seolah memastikan mereka masih ada. Pada malam kelima setelah kematian Arin, Bu Murni kembali ke gudang. Ia duduk di tengah tumpukan surat, tidak menangis, tidak membaca. Hanya duduk, ditemani bau lembab dan suara serangga malam. Tangannya menyentuh kembali foto Ayu. Kenapa kau tidak boleh mencintai Ayu? Bisiknya sendiri. Ia tidak tahu jawabannya.
Tapi ia tahu Ayu pernah ada, pernah terkurung, pernah dilupakan. Dan kini, entah bagaimana Ayu seperti belum selesai. Tangga rumah itu memang tua, tapi anak-anak itu masih muda. Dan Bu Murni perlahan mulai merasa bahwa yang rapuh mungkin bukan hanya kayu di bawah kaki mereka, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang masih diam, menunggu. Setelah kematian Arin, Bu Murni semakin sering diam. Ia tidak lagi mengatur kegiatan anak-anak sebanyak dulu. Ia lebih banyak duduk di ruang tamu atau berdiri di dekat jendela, memandangi halaman tanpa tujuan. Surat-surat dan foto Ayu yang ia temukan di gudang masih disimpan di kamar, tidak disentuh lagi. Tapi tiap kali melintasi tangga menuju loteng, pikirannya tidak bisa lepas dari satu hal. Berapa lama rumah ini menyimpan cerita yang tidak pernah diucapkan siapapun. Sementara itu, Retno mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak hanya diam, tapi kini membawa ponsel kecil kemana-mana, menyembunyikannya di balik bantal saat malam tiba. Ia memasang perekam suara tiap kali lampu sudah dimatikan dan semua anak tidur. Ia tahu tidak akan dipercaya jika hanya bercerita, maka ia memilih merekam. Suatu pagi, Retno memberanikan diri menunjukkan hasil rekaman kepada Bu Murni. "Ini tadi malam, Bu," katanya pelan sambil menyerahkan ponsel. Bu Murni diam. Ia memutar rekaman itu. Suara gamelan terdengar samar, mengalun, pelan. Bukan seperti suara dari radio atau TV. Tidak ada jeda. Tidak ada kesalahan nada. Lalu terdengar suara perempuan menyanyi. Bahasa Jawa, halus, tua, dan menyayat. Nadanya lambat dan dalam seolah menyampaikan sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mau mendengar dengan hati. "Itu bisa saja dari luar rumah," ujar Bu Murni meletakkan ponsel di meja. "Tapi tiap malam, Bu, jamnya sama, dan nggak ada warga yang main gamelan jam segitu." Bu Murni tidak menjawab. Ia mengambil air, menyeruputnya perlahan. Tapi Retno tidak menyerah. "Semalam suara itu lebih dekat, Bu, kayak dari atas tangga. Dan waktu aku putar rekaman ini tadi, pagi di ruang tengah Fikri pingsan." "Pingsan?" Dahi Bu Murni berkerut. Dia dengar nyanyian itu lalu jatuh. Sekarang belum sadar, Bu. Masih tidur. Tapi napasnya berat. Mendengar itu, Bu Murni langsung berdiri dan menuju kamar anak-anak. Fikri terbaring lemas di atas kasur. Tubuhnya dingin, tapi tidak demam. Matanya tertutup, tapi bibirnya sedikit bergerak seolah menggumam sesuatu. Retno berdiri di sampingnya. "Aku nggak tahu dia dengar apa, tapi kayaknya dia juga pernah lihat perempuan itu, Bu," kata Retno pelan. Bu Murni menatap Fikri lama. Dalam hati, ia mulai meragukan batas antara nyata dan tidak, tapi ia tetap tidak ingin menyimpulkan apapun. Malam itu ia membaca doa lebih banyak dari biasanya. Ia minta anak-anak tidur lebih awal. Ia juga menaburkan air bunga di depan kamar. Tapi saat malam bergulir, suara gamelan kembali terdengar. Tidak dari jauh, tapi dari atas tangga, di luar kamar Bu Murni. Suara kendang kecil, disusul denting saron, dan nyanyian lirih dalam bahasa yang sama. Bu Murni membuka pintu pelan. Lorong sepi, tidak ada siapapun. Tapi suara itu masih terdengar, seperti datang dari loteng. Keesokan harinya, warga datang membawa seorang pria tua. Dukun yang biasa diminta tolong saat ada kejadian ganjil. Warga melihat kondisi anak-anak makin tidak tenang dan mulai khawatir. "Biar saya bantu bersihkan, Bu. Saya nggak minta bayaran. Yang penting anak-anak selamat," ujar pria itu. Tapi, Bu Murni menolak dengan halus. "Maaf, Pak, saya tidak mau libatkan hal-hal seperti itu. Saya percaya rumah ini bisa bersih kalau kita perbanyak doa. Bukan pakai cara-cara begitu." Pria itu hanya mengangguk, tapi warga mulai berbisik-bisik. Mereka tak lagi sepenuhnya percaya pada kemampuan Bu Murni menjaga rumah itu. Malamnya, suara gamelan terdengar lebih panjang. Retno tidak merekam lagi. Ia hanya duduk di sudut kamar, menahan napas. Tapi kejadian mengejutkan datang dari Sari, anak perempuan berumur 10 tahun. Tanpa disadari, ia bangun dari tempat tidur, membuka pintu kamar dan berjalan pelan menuju tangga. Retno mengikuti dari belakang. "Sari, mau kemana?" bisiknya. Sari tidak menjawab.
Matanya setengah terbuka, langkahnya pelan tapi pasti. Ia terus naik tangga satu persatu tanpa suara. Retno menahan napas lalu mendekat. Sesampainya di anak tangga terakhir, Sari berhenti, lalu bicara lirih. "Ndoro, Ayu kangen. Harus ditemani." Retno gemetar. Ia memegang lengan Sari dan menariknya pelan ke bawah. "Sari, ayo balik. Ini malam. Nggak boleh naik ke atas." Sari tampak bingung. Ia menatap Retno, lalu matanya perlahan tertutup. Ia pingsan. Retno menggendong tubuh kecil itu turun ke bawah. Saat Bu Murni membuka pintu kamarnya dan melihat keduanya di bawah tangga, ia langsung mendekat. "Ada apa?" Retno tidak menjawab langsung. Tapi dengan suara lelah ia berkata, "Ndoro, ayo," itu yang Sari bilang. Bu Murni tidak bisa bicara. Ia memandangi tangga itu lama lalu memeluk Sari yang belum sadar. Rumah itu diam, tapi suara gamelan belum berhenti. Kini iramanya pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi cukup jelas untuk menegaskan satu hal. Sesuatu masih berjalan, meski mereka mencoba menghentikannya. Di dalam hati Bu Murni mulai takut. Bukan hanya karena anak-anak terancam. Tapi karena ia mulai yakin, mungkin semua ini bukan gangguan. Mungkin ini akibat yang tertunda dari sesuatu yang tidak pernah diminta maaf. Dan sekarang, rumah itu sedang menagihnya kembali. Bu Murni duduk di serambi depan, memeluk tubuh Sari yang masih lemas. Suara gamelan telah berhenti sejak subuh, namun rasa dingin tetap melekat di dinding rumah. Anak-anak lain hanya mengamati dari kejauhan, tanpa berani bertanya. Bahkan Retno, yang biasanya bicara lebih dulu, hanya menunduk dan sesekali melirik ke arah tangga. Dalam diam itu, ketukan pelan di pagar depan terdengar jelas. Gus Rashid datang pagi itu. Seorang santri muda, wajahnya tenang dan bersih. Ia membawa 2 tas kecil dan surat dari pengasuh pondok tempat Bu Murni dulu mengajar. Dalam surat itu tertulis bahwa Gus Rashid akan tinggal sementara untuk membantu menjaga anak-anak, sekaligus mendampingi Bu Murni yang mulai kelelahan. "Insya Allah saya bukan siapa-siapa, Bu. Hanya disuruh bantu sebisanya," ujarnya pelan sambil tersenyum. Bu Murni mempersilakan masuk. Anak-anak yang tadi pasif mendadak ramai mengelilinginya. Beberapa langsung menggamit tangannya, seolah sudah lama mengenalnya. Bahkan Nisa, anak perempuan yang paling pendiam, langsung duduk di pangkuannya dan memeluk erat. "Saya baru sampai. Tapi seperti mereka sudah kenal saya, Bu," kata Gus Rashid sambil mengelus kepala Nisa. "Saya juga bingung. Biasanya mereka susah dekat dengan orang baru," jawab Bu Murni heran. Hari-hari setelah kedatangan Gus Rashid tampak lebih tenang. Anak-anak makan lebih lahap, tidur lebih cepat, dan tidak lagi mengeluh mimpi buruk. Tapi Nisa mulai menunjukkan kebiasaan baru, berbisik sendiri, tersenyum ke arah kosong, dan memanggil satu nama yang sama berulang kali. "Kak Ayu bilang nanti aku diajak jalan-jalan," ucapnya suatu malam saat membantu Bu Murni menyapu ruang tengah. "Kak Ayu siapa, Nisa?" tanya Gus Rashid yang mendengar dari belakang. Nisa menoleh. "Kakak yang tinggal di atas, rambutnya panjang. Dia suka duduk dekat jendela." Retno yang sedang membaca buku langsung menutup bukunya pelan. Ia menatap Gus Rashid sejenak, lalu menoleh ke arah jendela. Bu Murni diam. Ia tak menjawab, hanya melanjutkan pekerjaannya. Malamnya, Gus Rashid berbicara dengan Bu Murni. "Saya dengar sendiri suara gamelan itu, Bu. Tidak keras tapi jelas. Dan saya tahu itu bukan dari rumah tetangga. Saya juga sudah tidak menyangkal lagi, Gus. Tapi saya belum tahu harus bagaimana," jawab Bu Murni lirih. "Boleh saya lihat tempat yang dianggap paling sering terdengar suara itu?" Bu Murni mengangguk. Mereka menuju tangga tua. Gus Rashid naik perlahan, menelusuri tiap anak tangga. Di loteng yang gelap dan pengap, ia menyalakan senter kecil. Ada lemari tua, tikar bekas, dan bingkai foto yang sudah retak. Di pojok, ia melihat satu bantal tua bersarung batik, tergeletak seperti pernah dipakai. Ia jongkok, menatapnya lama, lalu kembali turun tanpa berkata-kata. Keesokan harinya, ia pergi ke kantor kelurahan. Ia membawa nama lengkap, Gusti Ayu Sengkolo, berharap menemukan dokumen apapun tentangnya. Tapi petugas arsip mengatakan tidak pernah ada nama itu di buku kematian.
Yang ada hanya catatan keluarga Adipati Reksanegara dengan 2 anak resmi. Tidak ada anak ketiga. Tidak ada nama Ayu. Bahkan tidak tercatat sebagai selir. Kalau tidak ada catatan wafat, bukan berarti dia belum mati kan? Tanya Gus Rashid. Petugas hanya mengangkat bahu. Bisa saja. Tapi kalau namanya nggak tercatat, berarti dia tidak diakui. Biasanya orang seperti itu dikubur di luar makam keluarga. Sore harinya, Gus Rashid kembali membawa kabar itu pada Bu Murni. Jadi dia mungkin meninggal di sini? Tanya Bu Murni pelan. Atau tidak pernah meninggalkan rumah ini sejak awal, Bu, karena tidak diizinkan. Retno yang ikut mendengarkan bicara lirih. Kalau Kak Ayu masih di sini, kenapa dia tidak bicara langsung? Gus Rashid menatap Retno. Mungkin dia merasa sudah bicara, tapi kita yang tidak dengar. Saat malam tiba, suasana rumah kembali berubah. Angin dingin masuk lewat sela jendela. Nisa duduk di ruang tengah, matanya menatap kosong ke arah tangga. Gus Rashid duduk di sampingnya. Nisa, kamu tahu Kak Ayu tinggal di mana? Tanyanya lembut. Nisa menunjuk ke atas, di kamar yang tidak boleh dikunci. Kamu pernah ke sana? Nisa menggeleng. Tapi Kak Ayu bilang aku nggak boleh naik. Nanti semua jadi sedih lagi. Ucapan itu membuat ruangan hening. Bu Murni berdiri di ambang pintu, matanya memerah. Malam makin larut. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini tidak dari luar, tapi dari dalam rumah. Irama pelan, nyanyian perempuan kembali terdengar, dan anak-anak yang sudah tertidur mulai gelisah. Beberapa merintih, satu di antaranya mengigau. Gus Rashid memejamkan mata, mulutnya komat kamit, tapi suara itu tidak juga berhenti. Ia membuka mata menatap ke arah loteng. Kalau kau masih di sini, Ayu, apa yang sebenarnya kau mau? Tidak ada jawaban. Hanya irama gamelan yang terus mengalun seperti dari perut rumah, menyusup masuk ke dada siapapun yang mendengarnya. Dan dalam diam malam itu, untuk pertama kalinya, Gus Rashid merasa tidak sedang menghadapi gangguan, tapi sedang berhadapan dengan satu sosok yang menolak dilupakan. Suara gamelan yang semalam tidak berhenti sampai menjelang subuh membuat suasana rumah semakin tegang. Meskipun tidak semua anak sadar sepenuhnya, sebagian dari mereka mulai mengeluh lemas, mual, dan menggigil. Bu Murni mengira hanya masuk angin, biasa. Tapi saat 3 anak terbaring bersamaan dengan mata kosong dan tubuh panas dingin, ia mulai kehilangan pegangan. Gus Rashid memeriksa satu persatu. Tidak ada demam tinggi, tidak ada batuk, tidak ada luka atau bengkak. Tapi tubuh mereka terasa berat dan seolah tidak ada tenaga sama sekali. Saya tidak tahu ini apa, Bu. Tapi kalau hanya sakit biasa, kenapa bersamaan dan gejalanya sama? Ucapnya lirih. Bu Murni menunduk di samping tempat tidur anak-anak. Tangannya dingin, kepalanya berat. Tapi ia tetap berusaha menjawab. Sudah saya periksa, tidak ada racun. Tidak ada makanan basi, air minum bersih, semua normal. Mungkin karena suara gamelan itu. Gangguan tidur, atau ketakutan yang menumpuk, Gus Rashid mencoba menyusun alasan. Namun saat mereka bicara di ruang tengah, Nisa duduk di sudut sambil menggambar. Tangannya cepat, wajahnya datar. 1 jam kemudian ia menyerahkan kertasnya kepada Retno. Ini Kak Ayu tadi pagi. Dia duduk di pinggir ranjang dan nyanyi, katanya pelan. Retno menggigil saat melihat gambar itu. Wajahnya pucat. Ia langsung membawa kertas itu ke Bu Murni tanpa banyak bicara. Bu Murni mengambil gambar itu dan mengamati dalam diam. Itu bukan gambar anak-anak, itu lukisan. Wajah perempuan berkebaya dengan sanggul dan sorot mata tajam. Bentuk, hidung garis pipi, bahkan lekuk mulutnya sama persis dengan foto tua yang ditemukan di gudang. Gambar itu terlalu rinci untuk dibuat oleh anak sekecil Nisa. Terlalu hidup untuk disebut kebetulan. Nisa, kamu lihat ini dari mana? Tanya Bu Murni sambil menahan nada panik. Nisa menjawab ringan. Dari kamar atas. Kak Ayu duduk di pinggir,
tempat tidur dan bilang aku harus menggambarnya. Siapa yang ajak kamu ke atas? Tanya Retno cepat. Nggak ada. Kak Ayu yang bukain pintu. Bu Murni menatap Gus Rashid dalam diam. Perasaannya semakin tidak menentu. Rumah ini tidak lagi bisa dianggap tempat pengasuhan. Ia mulai meragukan semua yang ia yakini selama ini. Di malam yang sama, Retno keluar dari kamar untuk mengambil air minum. Ia melewati lorong yang sepi, tapi saat melewati tangga, langkahnya terhenti. Dari sudut matanya, ia melihat seseorang turun, perlahan dari tangga atas. Seorang perempuan berkebaya, rambut digelung, matanya lurus menatap ke depan. Ia berjalan di belakang Gus Rashid yang sedang membaca Al-Quran di ruang tamu. Retno menahan napas, tubuhnya kaku. Perempuan itu melangkah tanpa suara, lalu berhenti tepat di belakang Gus Rashid dan menunduk seolah membisikkan sesuatu. Tapi Gus Rashid tidak bereaksi. Ia terus membaca, tak menyadari ada sosok di belakangnya. Retno berbalik, lari keluar rumah, tidak tahu kemana arah. Kakinya terus melangkah melewati jalan kampung yang gelap. Sebuah sepeda motor melintas cepat dari tikungan. Klakson dibunyikan keras. Pengendara membanting setir dan hampir menabraknya. Retno terjatuh di pinggir jalan. Warga sekitar segera berdatangan. Ia dibopong masuk ke rumah tetangga. Tidak luka parah, hanya syok. Tapi sejak kejadian itu, Retno tidak berani bicara. Matanya selalu terarah ke pintu, seolah khawatir seseorang akan masuk tiba-tiba. Bu Murni datang menjemput keesokan paginya. Ia meluk Retno yang hanya diam, tidak merespons. Saya kira saya bisa kendalikan semua ini, ujar Bu Murni pada Gus Rashid dengan suara pelan. Gus Rashid berdiri di samping, matanya tidak lepas dari lukisan Nisa yang kini disimpan di meja depan. Saya pikir, ini bukan soal kendali, Bu. Mungkin ada yang merasa rumah ini bukan milik kita. Kita tidak pernah mengganggu, Bu Murni menjawab cepat. Benar. Tapi dia merasa punya hak. Dan dia tidak lagi hanya memperlihatkan. Dia mulai mengambil. Gus Rashid menatap ke atas, ke arah tangga tua yang retak di beberapa sudut. Kalau dia memang masih di sini, dan merasa anak-anak ini miliknya, berarti kita bukan lagi pengasuh. Kita tamu. Hening menyelimuti ruang tamu. Hanya suara embusan, angin dari ventilasi yang terdengar. Di luar langit mendung. Dalam rumah waktu seolah berhenti. Bu Murni berdiri perlahan, tangannya gemetar. Ia melihat ke arah kamar anak-anak yang masih terbaring lemah, lalu ke lukisan wajah Ayu, lalu ke tangga tua yang menjulang pelan ke lantai atas. Kepalanya penuh, dadanya sesak. Dalam hatinya, pertanyaan yang dulu hanya dibisikkan kini menggema kuat. Berapa lagi yang harus diambil agar rumah ini bisa diam? Dan kali ini ia tak lagi punya keyakinan bahwa jawabannya bisa ditemukan lewat doa semata. Ucapan Gus Rashid malam itu terus terngiang di kepala Bu Murni. Kita bukan lagi pengasuh, kita tamu. Kalimat itu menampar keras keyakinan yang selama ini ia genggam erat. Di rumah yang dulu penuh suara tawa dan doa, kini setiap sudutnya seperti menyimpan mata yang mengawasi. Bahkan ketika semua tampak tenang, rasa was-was tak pernah benar-benar hilang. Ia tidak lagi tidur, hanya duduk menghadap jendela, menunggu sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Pagi itu, seorang tukang pos datang membawa surat. Kertasnya sudah kusam, amplopnya ditulis tangan dengan tinta hitam. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat dari Magelang. Bu Murni membuka perlahan. Membacanya dengan mata bergetar. Tulisan itu milik seseorang bernama Nyai Lastri. Mengaku cucu dari pengasuh pribadi Gusti Ayu Sengkolo. Surat itu tidak panjang, tapi tiap barisnya seperti mengoyak batas antara masa lalu dan kenyataan. Ia menulis bahwa ibunya dulu merawat Ayu sejak kecil, bahwa Ayu dikurung di kamar atas bukan karena gila, tapi karena jatuh cinta pada anak abdi dalam, hal yang dianggap memalukan bagi darah bangsawan. Ia dikurung, dijauhkan dari dunia, dan dibiarkan mati perlahan tanpa makan, tanpa suara. Ayu tidak mati karena sakit. Dia mati karena kelaparan dan sepi. Tidak ada yang menemani. Tidak ada yang mendengar. Kini, siapapun yang tinggal di sana akan dianggap adiknya. Dan Ayu
Meskipun jiwanya hancur, masih ingin mengasuh dengan cara yang tidak bisa dipahami manusia. Bu Murni membaca kalimat terakhir berulang-ulang. Tangannya lemas. Ia menunjukkannya pada Gus Rashid yang hanya mengangguk pelan, lalu duduk di lantai membenamkan wajahnya dalam telapak tangan. Sore harinya seorang perempuan tua datang ke depan rumah. Berjalan pelan, dibantu tongkat, mengenakan kain batik dan kerudung lusuh. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyai Lastri. Saya tidak bermaksud ganggu, Bu, tapi saya perlu bicara. Ini soal anak-anak. Bu Murni mempersilakan masuk. Gus Rashid duduk di samping, menyimak dengan napas tertahan. Nyai Lastri membuka tas kecilnya, mengeluarkan 2 lembar foto lama dan sepotong kain merah lusuh. Ini peninggalan ibu saya. Ia dulu dipercaya langsung oleh Adipati. Tapi ia paling sering diminta merawat Ayu, dan sampai akhir hidupnya, ia tidak pernah damai. Ia bilang, suara gamelan kadang masih terdengar di tidurnya. Ayu belum tenang. Kenapa dia tidak pergi? Tanya Bu Murni nyaris berbisik. Karena ia tidak pernah dimakamkan dengan layak. Waktu meninggal, tubuhnya dibiarkan 3 hari di kamar. Tidak ada yang berani menyentuh. Akhirnya dia dikubur diam-diam, bukan di makam keluarga. Bahkan nama Ayu dihapus dari semua catatan. Nyai Lastri memandang sekeliling rumah. Tempat ini bukan rumah anak-anak, Bu. Dulu dibuat untuk menyembunyikan, untuk mengunci. Tapi sekarang, tempat ini dipenuhi anak-anak, dan Ayu menganggap mereka miliknya. Dia ingin jadi kakak, tapi dia tidak tahu caranya. Tiba-tiba suara teriakan kecil terdengar dari kamar belakang. Nisa berlari sambil membawa kertas gambar, wajahnya panik. Kak Ayu marah! Kak Ayu marah! Teriaknya sambil menunjukkan gambar barunya. Di kertas itu, wajah Ayu digambarkan berbeda. Matanya lebih gelap, senyumnya lebar, dan di belakangnya ada bayangan banyak anak-anak tanpa wajah. Gambar itu dikerjakan dengan pensil biasa, tapi goresannya dalam dan menekan. Bu Murni mengambil gambar itu. Tubuhnya gemetar. Ia menoleh pada Gus Rashid. Gus, aku sudah tidak kuat lagi. Gus Rashid menarik napas dalam. Bu, kalau Ayu percaya anak-anak ini miliknya, kita tak akan pernah bisa tenang sampai dia tahu kebenaran. Tapi cara menyampaikannya, bukan dengan dukun, bukan juga dengan upacara. Kita harus memutus rantai ini. Nyai Lastri menatap Bu Murni dalam-dalam. Kalau boleh saya saran, Bu, jangan ada lagi anak di sini. Sudah cukup Ayu menyakiti tanpa sadar. Sudah cukup, rumah ini butuh sunyi. Malamnya, Bu Murni berdiri di depan kamar anak-anak. Ia menatap satu persatu wajah kecil yang tertidur. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka hanya ingin tempat aman. Tapi rumah ini bukan tempat itu, mungkin tidak pernah. Di lorong suara langkah pelan terdengar lagi. Kayu tangga berderit ringan. Tapi tidak ada yang turun, tidak ada yang naik. Hanya suara yang datang dan tidak pernah benar-benar pergi. Bu Murni menunduk. Pikirannya penuh. Di hadapannya satu pilihan terbentang namun tak satu pun terasa ringan. Dan malam itu, gamelan kembali berbunyi. Perlahan. Dalam. Seperti panggilan. Atau peringatan. Malam sebelumnya suara gamelan terdengar tidak berhenti hingga menjelang azan subuh. Setiap nada seperti menembus dinding rumah, menelusup ke dalam tubuh, dan menetap di kepala Bu Murni. Ia tidak bicara sepatah kata pun sejak mendengar permintaan Nyai Lastri. Tapi wajahnya berubah. Sorot matanya kosong. Tubuhnya bergerak seperti bukan dirinya. Gus Rashid berdiri di belakangnya melihat punggung itu lama sebelum akhirnya bicara. Saya sudah minta bantuan Kiai Yusuf dari pesantren. Beliau datang malam ini. Bu Murni tidak menjawab. Tangannya hanya menggenggam kain kerudungnya erat. Ia tidak tahu harus percaya pada apa, tapi ia tahu ia tidak sanggup lagi menanggung sendirian. Menjelang maghrib, Kiai Yusuf tiba. Tubuhnya ringkih tapi langkahnya mantap. Ia membawa satu tas kecil berisi kitab dan air doa. Pandangannya menyapu seluruh rumah tanpa berkata-kata. Jangan anggap saya akan mengusir. Saya hanya ingin berbicara.
Katanya tenang. Anak-anak dikumpulkan di ruang tamu, duduk melingkar. Doa mulai dibacakan. Bacaan-bacaan ringan. Tak ada air yang disiram. Tak ada api yang dinyalakan. Hanya zikir pelan dan tenang. Tapi ketika malam semakin larut, suara gamelan datang lebih keras. Tidak dari luar, tidak dari atas, tapi dari lantai rumah, dari dalam. Satu persatu anak menutup telinga. Sebagian mulai gemetar. Retno menggenggam tangan Nisa erat-erat. Tapi Nisa hanya menunduk, mulutnya bergetar lirih, menggumam lagu yang sama, seperti dalam rekaman Retno dulu. Lagu yang tidak mereka kenal, bahasa yang tidak diajarkan. Doa berhenti sejenak. Kiai Yusuf membuka mata, napasnya berat. Dia tidak pergi, bisiknya. Belum sempat dilanjutkan, lampu ruang tamu padam. Suara gamelan langsung memenuhi ruangan seperti menyelimuti telinga mereka. Anak-anak menjerit. Salah satunya Hilmi, berdiri lalu berlari keluar kamar. Tidak ada yang berhasil menahannya. Gus Rashid mengejar ke lorong, lalu ke dapur, lalu ke gudang. Pintu gudang terbuka sendiri. Di dalam Hilmi duduk di pojok, senyum lebar, matanya kosong. Di sekelilingnya suhu lebih dingin. Nafas Gus Rashid tertahan. Ia mendekat menyentuh bahu anak itu. Tapi Hilmi tidak bergeming. Bibirnya bergerak pelan. Disusui. Aku disusui Kak Ayu. Dia baik. Gus Rashid mundur, memeluk tubuh sendiri. Tapi mendadak kakinya lemas. Ia jatuh berlutut. Badannya menegang. Mulutnya membuka sendiri dan suara yang keluar bukan miliknya. Bahasa Jawa tua, suara perempuan yang berat namun halus. Aku cuma ingin ditemani, mereka semua anakku. Jangan usir aku. Kiai Yusuf datang cepat. Ia duduk di depan Gus Rashid, memanggil namanya berulang-ulang, tapi suara dari mulut itu terus meluncur, pelan dan pasti seolah mengadu. Mereka butuh aku. Aku satu-satunya yang menyayangi mereka. Bu Murni datang tergesa. Wajahnya pucat. Melihat Gus Rashid kerasukan, ia menjerit. Tapi sebelum sempat mendekat, tubuhnya limbung. Ia pingsan di lantai lorong. Suara gamelan semakin keras. Seluruh rumah bergemuruh seperti diguncang. Retno dan anak-anak merapat di sudut menangis. Nyai Lastri berdiri di balik pintu, tak berani masuk. Kiai Yusuf menutup mata, memeluk tubuh Gus Rashid, membaca doa pelan di telinganya. Butuh waktu lama hingga tubuh itu mulai melemas. Gus Rashid pingsan dalam pelukannya. Ketika semua reda, waktu sudah lewat tengah malam. Lampu menyala kembali. Hilmi sudah tertidur di pelukan Retno. Anak-anak lain masih gemetar. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berani bertanya. Bu Murni sadar menjelang subuh. Ia terbangun di ranjangnya sendiri, tapi yang ia dengar pertama kali bukan doa, bukan suara manusia, melainkan irama gamelan yang halus lembut seperti berdendang dari balik lantai. Ia menoleh ke jendela. Tidak ada angin, tidak ada gerakan. Ia menutup mata pelan, tapi dadanya sakit. Bukan karena takut, tapi karena kini ia benar-benar tahu satu hal. Ayulah yang menjaga rumah ini dengan caranya sendiri, dan tidak ada satupun doa, air, atau upacara yang bisa memaksanya pergi. Selama kebenaran tentang dirinya tetap terkubur dalam diam, ia akan tetap tinggal. Bersama anak-anak yang tidak ia lahirkan, tapi ia anggap miliknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Murni tidak berani berharap rumah itu akan tenang esok hari. Suara gamelan yang terus berulang itu akhirnya membuat Bu Murni pasrah. Tidak lagi ada upaya menolak. Tidak lagi ada keyakinan untuk mengusir, dan tidak ada doa yang ia ucapkan dengan penuh harap. Ia duduk sendiri di ruang tengah, menghadap ke tangga yang remuk di bagian sisinya, memandangi kursi tua kosong yang dulu biasa diduduki Nisa sambil menggambar wajah Ayu. Hatinya tidak dingin, tidak juga marah, hanya penuh sesal yang tak bisa ia ubah jadi apa-apa. Gus Rashid duduk di samping, tapi tak banyak bicara. Ia tahu semua sudah berada di ujung. Ia hanya mendampingi, bukan lagi membimbing. Surat yang ditulis Bu Murni itu bukan ditujukan untuk siapa-siapa secara pribadi. Ia hanya ingin satu hal, biar dunia tahu kebenaran, dan biar Ayu mendengarnya dari mulut keluarga sendiri. Ia mengetik,
sendiri dengan jari gemetar. Lembarannya tipis tapi tiap kalimatnya berat. Ia mengaku bahwa rumah itu adalah peninggalan keluarga yang menyimpan sejarah kotor tentang bagaimana seorang anak perempuan, darah sah yang ditolak, dikurung dan dibungkam hanya karena lahir dari rahim yang tidak diakui. Ia menuliskan nama Ayu tanpa gelar, tanpa embel-embel. Ia hanya menyebutnya anak yang tak pernah disapa dunia, tapi menyapa anak-anak yang kami pelihara dengan cara yang kami tak mengerti. Ia mengirim surat itu ke koran lokal, memohon dipublikasikan sebagai pengakuan dan penebusan. Keesokan harinya, halaman tengah memuat tulisannya lengkap. Tidak ada nama Ayu di arsip pemerintah, tapi kini namanya tertulis di surat kabar. Dilihat orang, dibaca banyak mata, disimpan dalam kepala siapa saja yang mau mengingat. Hari itu juga, ia menutup rumah pengasuhan. Anak-anak dikembalikan ke yayasan, dipindahkan ke tempat lain. Tidak semua mengerti alasannya, tapi mereka patuh. Retno menahan tangis, memeluk Bu, murni lama sekali. Nisa tidak berkata-kata, hanya menggenggam gambar terakhir yang ia buat. Wajah Ayu, kali ini tersenyum tenang. Menjelang malam, rumah kosong. Tidak ada langkah kecil. Tidak ada suara mainan. Hanya Bu Murni, Gus Rashid, dan sepasang sandal di depan pintu belakang yang tak pernah tahu siapa pemiliknya. Malam itu mereka menunggu di ruang tamu. Tidak ada doa. Tidak ada pembacaan ayat. Hanya duduk dan diam. Lalu tepat pukul 12, angin dingin datang dari arah dalam rumah. Tidak lewat jendela. Tidak lewat pintu. Tapi dari lantai, seperti napas yang ditarik perlahan. Suara gamelan mengalun, lembut, panjang, dan utuh. Nada terakhir menggantung lama, seperti berpamitan, dan setelah itu senyap. Tidak ada bunyi apapun, tidak ada langkah, tidak ada denting, hanya sunyi yang baru untuk pertama kali terasa ringan. Gus Rashid menarik napas dalam, lalu menunduk. Sudah, cukup Bu. Bu Murni tidak menjawab. Ia memejamkan mata sebentar, lalu berdiri, melangkah ke tangga tua, menyentuh pegangan kayunya, dan membiarkannya retak tanpa direnovasi. Ia tahu, rumah itu tidak butuh perbaikan lagi. Ia hanya perlu ditinggalkan. Keesokan, paginya Bu Murni mengemas pakaian sedikit. Ia pamit dari semua aktivitas, menyerahkan surat pengunduran diri dari yayasan. Ia pensiun dini tanpa banyak bicara. Tidak ada upacara, tidak ada pengantar. Ia hanya berkata satu kalimat kepada Gus Rashid sebelum berjalan pergi. Aku sudah bicara. Sekarang Ayu tidak sendiri lagi. Rumah itu ditinggal. Tidak dijual. Tidak dibongkar. Tidak dibuka. Tapi sejak malam itu, tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi gamelan. Tidak ada gambar baru dari Nisa. Tidak ada langkah kaki malam hari. Dan Bu Murni, dalam hatinya, tahu satu hal. Ayu tidak pernah jahat. Ia hanya anak yang ingin dikenal, ingin ada yang menyebut namanya. Tapi ia juga tahu, sejarah yang dibiarkan menggantung akan selalu mencari satu nama untuk dijadikan penebus. Dan kali ini penebusan itu telah diberikan dengan pengakuan, dengan keikhlasan, dengan rasa bersalah yang tidak bisa ditebus dengan apapun selain kejujuran. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para pemirsa yang telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kehadiran Anda adalah bentuk penghargaan tertinggi bagi setiap cerita yang dituturkan. Semoga setiap makna yang tersirat dapat memberi kesan mendalam dan menjadi renungan yang tak hilang seiring waktu. Hormat kami dengan penuh rasa syukur